Kenapa sih Harun Masiku bisa menghilang? Siapa yang menghilangkan? Ya, kasus apa yang di belakang dia? Apa yang dia urus sama dia, kan gitu. Ya, Mas Hasto, politik itu suci, membela yang benar, membantu yang lemah, dan membongkar kasus-kasus besar yang selama ini tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini juga lagi menjadi sorotan netizen di sosial media, yaitu dilansir dari kumparannews.com. Marwar Sirait buka sayembara penemu Harun Masiku dapat 8 miliar rupiah. Nah, sampai Marwar Sirait juga ya menantang Hasto untuk mencari Harun Masiku dan juga siap beri 8 miliar bagi yang bisa menemukan Harun Masiku. Jadi Marwar Sirait ya sampai membuat sayembara, dan uang 8 miliar itu adalah uang pribadinya bagi siapapun yang menemukan Harun Masiku. Baik, untuk lebih jelas langsung saja kita lihat videonya. Dan saya juga memang melihat ya, itu akan saya gunakan energi misalnya untuk membantu dan menggerakkan jaringan saya untuk misalnya ada satu kasus besar yang saya lihat itu akan melibatkan orang-orang besar di Republik ini yang menyangkut Harun Masiku. Harun Masiku tuh siapa sih, kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap? Ya, saya akan kasih bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku 8 miliar rupiah uang pribadi saya. Ya, supaya semangat, supaya tidak ada negara di negara ini yang kebal hukum. Ya, dan saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Ya, Mas Hasto, kita cari Harun Masiku sama-sama ya, supaya jelas terang benderang. Ya, kenapa sih Harun Masiku bisa menghilang? Siapa yang menghilangkan? Ya, kasus apa yang di belakang dia? Apa yang dia urus sama dia, kan gitu. Ya, Mas Hasto, politik itu suci, membela yang benar, membantu yang lemah, dan membongkar kasus-kasus besar yang selama ini tertutup. Merdeka! Nah, sampai netizen di sosial media X ya membuat caption di akun Eprilika Yoshi dengan menulis, siapa yang mau uang 8 miliar dari Bang Marwar Sirait, tangkap Harun Masiku. Ayo Mas Hasto, tunjukkan nyalimu dengan tantangan ini, jangan cemen doang. Coba kita lihat ya beberapa komentar dari netizen. Ada komentar dari Badranaya, masih gede hadiahnya daripada yang dibawa Harun Masiku. Ada komentar dari Heri Effendi, ini baru kabar apik, mantan partai sama anggota partai adu nyali, ditunggu siapa yang punya nyali ya. Jadi netizen menganggap ini saling adu nyali ya. Ada komentar dari Aditya Oktaviantoro, kalau caranya begini bukannya jadi merendahkan instansi terkait. Ya semestinya ya yang menjadi wewenang yang menangkap Harun Masiku seharusnya KPK. Tetapi KPK kita lihat ya gagal menangkap Harun Masiku ya. Jadi dan ini menjadi pertanyaan dari masyarakat, kenapa Harun Masiku sampai sekarang pun ya belum berhasil ditangkap. Sampai akhirnya Marwar Sirait membuat sayembara barang siapa bisa menemukan, dan menantang juga Hasto ya sama-sama untuk menemukan dapat hadiah 8 miliar. Nah, Marwar Sirait juga ya di podcast Akbar Faisal dia mengatakan dia merasa nyaman dan dihargai di Gerindra. Artinya kenapa Marwar Sirait sekarang berani speak up ya dan menantang Hasto, berarti ada masalah di PDIP sehingga dia pun pada akhirnya berpindah haluan ke Gerindra, dan menurut Marwar Sirait dia merasa dihargai di Gerindra. Di bulan Februari tahun ini sudah menjadi kader Gerindra. Ya, saya sangat bahagia di Gerindra karena merasa inilah partai yang adil. Ya. Partai nasionalis dan kekeluargaan. Saya merasa sangat dihargai dan banyak jaringan saya yang masuk Gerindra. Tentu sebagai kader Gerindra, sebagai saya ini anak buahnya Pak Prabowo, anak buahnya Bang Dasko, ya. Jadi saya bertugas juga bagaimana bergotong royong bekerja memenangkan calon gubernur dari partai saya. Berarti dulu di PDIP dia tidak dihargain sehingga dia pun harus pindah, dan pada akhirnya pun dia menjadi Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Nah, kita tahu kemarin Hasto Kristianto ya begitu vokal berbicara di podcast Akbar Faisal dengan mengatakan bahwa otak kriminalisasi Anies Baswedan kasus Formula E adalah Jokowi. Jadi dengan nekatnya Hasto ya membeberkan bahwa
Jokowi di balik kriminalisasi Anies Baswedan ya. Peristiwa 10 November, ribuan orang meninggal mengalahkan yang namanya bala tentara sekutu pemenang Perang Dunia Kedua. Mosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut, saya bongkar. Itu yang kita lakukan. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Anda sadar betul menyampaikan semua ini? Oh, saya sangat sadar. Saya menyongsong badai. Itu Partai Coklat yang bermain sama dengan di Jakarta, di Jawa Timur, di Sumatera Utara. Itu Partai Coklat itu super powerful. Karena mereka punya agenda-agenda politik terhadap apa? Aliansi kekuasaan sang raja dengan Jokowi. Jadi banyak netizen mempertanyakan kenapa Hasto ya baru speak up sekarang. Kenapa dari dulu di saat Jokowi menjadi presiden, Hasto tidak berani vokal seperti ini. Apakah karena takut ditersangkakan atau mungkin akan bersama dengan Harun Masiku? Jadi banyak komentar netizen menduga seperti itu. Nah, kita beralih ke Pilkada Jakarta ya. Jadi saling mengklaim kemenangan ya. Kalau kita lihat Pramono Anung sudah mengatakan menang 1 putaran. Jadi kalau Ridwan Kamil mengatakan bahwa yakin masuk putaran kedua. Hingga Hasto Kristianto, Sekjen PDIP akhirnya buka suara mengatakan ada pihak-pihak tertentu yang menginginkan Pilkada Jakarta menjadi 2 putaran. Mengejutkan, pengamatan kami selama 2-3 hari terakhir memang terjadi berbagai penghadangan, berbagai pengepungan termasuk yang membuat pasangan calon Ibu Airin dan Kang Ade tidak leluasa bergerak dan hasilnya sangat berbeda dari apa yang nampak dari hasil survei sebelumnya dan juga dari hasil exit poll. Dengan apa yang terjadi dengan quick count. Ini menunjukkan berbagai keanehan dan kemudian kami meminta seluruh simpatisan masyarakat di Banten untuk mengawal dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua di Jakarta kami melihat bahwa dari hasil exit poll dan juga quick count yang dilakukan di internal partai menunjukkan pasangan Pramono Anung Rano Karno unggul dan memenangkan 1 putaran. Untuk itu seluruh relawan, simpatisan, anggota dan kader partai agar waspada karena ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memaksakan di Jakarta agar 2 putaran. Ini nampak dengan berbagai manuver-manuver kekuasaan yang dilakukan di Jakarta. Meskipun kita lihat masyarakat Jakarta relatif terdidik, kemudian melek informasi, daya tahan demokrasi itu berhasil dibangun dengan baik. Nah, kalau seandainya terjadi 2 putaran, apakah yaitu Pramono Anung dan Rano Karno gagal menjadi gubernur Jakarta atau mungkin Ridwan Kamil akan memenangkan kontestasi Pilkada Jakarta? Nah, sampai Ridwan Kamil juga mengatakan dia salut dengan Dharma Kun yang meraup suara 10% di hasil quick count, sementara dia berharap pendukung Dharma bakal join ke kubunya di putaran kedua. Artinya Ridwan Kamil sangat yakin bahwa Pilkada Jakarta ini akan berlangsung 2 putaran ya. Nah, kalau kita lihat ya lembaga survei indikator yang datanya masuk 99,50%, yaitu Ridwan Kamil memperoleh 39,53%, Dharma Pongrekun 10,61%, Pramono Anung 49,86%. Sementara Carta Politika datanya masuk 100%, yaitu Ridwan Kamil 39,25%, Dharma Pongrekun 10,60%, Pramono Anung 50,15%. Lembaga Survei Indonesia atau LSI data masuk 100%, Ridwan Kamil memperoleh suara 39,29%, Pongrekun 10,61%, dan Pramono Anung 50,10%. Dan Saiful Mujani juga datanya masuk 100%, yaitu Ridwan Kamil memperoleh suara 38,80%, Dharma Pongrekun memperoleh 10,17%, dan Pramono Anung Rano Karno memperoleh 51,3%. Jadi lembaga survei indikator saja yang datanya baru 99,50%, tetapi Pramono Anung di sini suaranya 49,86%. Nah, ketiga lembaga survei lainnya seperti Carta Politika, LSI, dan Saiful Mujani ya
Pramono Anung rata-rata di atas 50%. Kalau kita lihat hasil hitung cepat lembaga survei seperti Carta Politika, LSI dan Saiful Mujani ya, jadi bisa dipastikan Pramono Anung yang memenangkan kontestasi Pilkada Jakarta. Jadi kemungkinan putaran kedua sangat kecil sekali ya. Walaupun Ridwan Kamil ya mengklaim bahwa akan terjadi 2 putaran dan dia berharap Dharma Pongrekun ya bisa bergabung bersama Ridwan Kamil Suswono. Nah, netizen di sosial media X ya juga menyoroti calon dari partai PKS ini. Kalau dilihat dari hitung cepat, banyak yang kalah atau gagal ya menjadi calon bupati atau calon wali kota, seperti salah satunya di kota Depok ya. Jadi hampir 20 tahun Depok dikuasai oleh PKS dan pada akhirnya pun dari hitung cepat kelihatan kalau PKS ya, dari calon PKS kalah. Karena PKS meninggalkan Anies ya, sehingga masyarakat pun ya punya hak tidak memilih PKS. Pihaknya telah memberikan batas waktu kepada Anies untuk mencari rekan koalisi di Pilgub Jakarta 2024. Waduh sih jenenge. Ia bilang rekan koalisi wajib karena bila tidak kunjung dapat maka PKS juga terancam gagal berlayar. Bukan hanya Anies yang gagal maju. Pun status PKS merupakan pemenang Pileg 2024 di Jakarta dengan menguasai 18 kursi DPRD. PKS hanya butuh 4 kursi lagi dalam mitra koalisi untuk bisa mendaftarkan pasangan calonnya sendiri. Oke. Kalau mencari pembenaran, enak benar kita, ya kan? Kalau sekedar mencari pembenaran. Tapi ya, kalau PKS mau begitu ya terserah dia lah, orang partai-partai dia. Kita kan cuma pemilih. Yang bisa dilakukan oleh pemilih adalah tidak memilihnya lagi, selesai. Ya kan? Tapi kalau PKS mau begitu terus, ya nanti lama-lama orang akan tinggalkan dia. Ya. Lalu apakah saya akan memilih yang lain? Enggak. Kita akan lihat bagaimana posisi terakhirnya. Karena yang saya inginkan adalah partai yang memperjuangkan nilai value. Nah, pertanyaannya adalah dalam rentang waktu yang panjang mungkin Anda tergoda. Karena itu Anda dipanis pada periode itu. Itu saja. Kalau dulu kemarin kita pilih PKS, besok kita nggak akan pilih lagi. Kalau dia berubah lagi, mungkin pilih lagi. Ya itulah dinamika namanya voters. Jadi kalau elit politik bilang politik itu dinamis, maka voters akan bilang nyoblos itu dinamis. Nah, apa yang disampaikan oleh Refli Harun akhirnya terjadi, yaitu calon dari PKS di Kota Depok ya akhirnya kalah dari hitung cepat ya. Ini membuktikan bahwa suara Anies cukup berdampak karena akibat PKS meninggalkan Anies Baswedan ya. Jadi suara Anies ini ya perlu diperhitungkan. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.